Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat podcast tentang ketersediaan air bersih dan solusinya. Pertama-tama kita ngomongin tentang ketersediaan air bersih di Kota Tangerang. Dirasa masih jauh untuk memenuhi kebutuhan hajat masyarakat Kota Tangerang. Dari 13 area kecamatan yang ada, sarana air bersih dijangkau perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Benteng baru bisa menjangkau sekitar 28% masyarakat Kota Tangerang. Akses air bersih di kita itu baru 28%. Yang baru punya akses air bersih sampai sekarang itu di kecamatan Neglasari, Benda, Batu Ceper, Cipondo, Tangerang Karawaci, Cibodas, dan sebagian Jatiuwung. Kecamatan Priuk saja belum, kata Wali Kota Tangerang. Sementara beberapa wilayah yang belum terairi fasilitas PDAM saat ini masih menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada 5 kecamatan masih belum terairi air bersih. Mereka masih menggunakan air tanah. Dia mengaku telah meminta kepada PDAM Tirta Benteng untuk memperluas jaringan perpipaan agar warga di 5 kecamatan tersebut bisa mendapatkan akses air bersih secara maksimal. Perluasan jaringan pipa ada di zona 2, mencakup kecamatan Priuk, Pinang, Larangan, Ciledug, dan Karangtengah. Ada jaringan pipa kecil banget, baru 4.000 sambungan, padahal penduduknya sudah hampir 800.000 di sana. Mereka berharap penambahan jaringan pipa PDAM baru bisa segera terrealisasi. Jika terus seperti ini, dikhawatirkan menurunnya permukaan tanah akibat penggunaan air tanah secara masif dan intrusi air laut di kawasan yang dekat dengan pantai utara seperti Kecamatan Benda. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Bapak Suyanto, memaparkan penyebab utama Tangerang tidak mendapatkan akses air bersih. Hal ini terjadi karena salah satu pintu di pintu air 10 jebol. Pintu nomor 6 yang jebol itu sebelumnya sudah sempat diperbaiki, tetapi tidak membuahkan hasil. Betul, ini gara-gara salah satu pintu di pintu air 10 rusak, jebol. Kalau nggak rusak, stok air di Tangerang masih aman, kata Bapak Suyanto. Menurut Bapak Suyanto, pintu air 10 mampu mencukupi kebutuhan air bersih di Tangerang, yakni 1.000 liter per detik jika beroperasi dengan baik. Namun lantaran jebol, pintu air itu hanya mampu menghasilkan 200 liter per detik. Dengan jumlah stok tersebut, semua wilayah di Tangerang Kota dan Kabupaten Tangerang jadi kekurangan air. Sejumlahnya warga pun mengandalkan air tanah, namun kualitas air tanah buruk dan tidak layak digunakan. Namun stok air untuk Tangerang Selatan masih aman karena terletak instalasinya pengolahan berada di dekat hulu. Pihak yang berwenang terhadap perawatan dan pemeliharaan pintu air 10 adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pintu air 10 sendiri sudah sejak lama mengalami kerusakan, tetapi tidak kunjung dibenahi secara serius oleh pihak Balai Besar. Saat ada kerusakan pada akhir bulan Juli lalu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Teku Iskandar, berjanji akan memperbaiki kerusakan. Namun, sampai sekarang kerusakan makin bertambah parah dan berdampak pada akses air bersih di masyarakat. Ada berbagai upaya atau cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis air bersih agar tidak terjadinya kekurangan air. Yang pertama, menanam pohon. Pohon dapat membantu tanah untuk melakukan penyerapan air, sehingga dapat menyimpan persediaan air bersih. Yang kedua, membuat tempat penampungan air hujan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di aliran air. Banyak warga sekitar yang masih membuang sampah di aliran sungai.
Dampak membuang sampah di aliran sungai, berkurangnya volume sungai. Sampah juga membuat aliran sungai mampet. Akibatnya, air akan meluap dari sungai dan menciptakan banjir. Semakin deras hujan yang turun, maka semakin besar banjir yang terjadi. Banjir saja sudah menyebabkan kerugian jiwa maupun harta. Sekian, terima kasih podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.